Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Prasasti, NIM saya 19220310. Saya dari kelas B3 2019, program studi pendidikan bahasa Inggris. Saya akan menjelaskan tentang etika seorang penerjemah. Definisi etika: ilmu moral, aturan perilaku yang diakui dalam departemen kehidupan manusia tertentu yang terbatas, ilmu kewajiban manusia dalam lingkup seluas-luasnya, disiplin yang berhubungan dengan apa yang baik dan buruk atau benar dan salah atau dengan tugas moral dan kewajiban, sekelompok prinsip moral atau nilai yang ditetapkan, teori atau sistem nilai moral tertentu, prinsip perilaku yang mengatur individu atau profesi, standar perilaku. Kaitannya adalah antara cara menjalankan diri sebagai seorang profesional dan beberapa pertimbangan moral yang mendasari perilaku tersebut. Liaison interpreting adalah profesi di mana, seperti kedokteran, pengajaran, dan hukum, kesejahteraan klien biasanya terpengaruh secara langsung. Ini bukan hanya karena sebagian besar penafsiran penghubung terjadi dalam konteks profesi lain seperti kedokteran, pengajaran, dan hukum, tetapi juga karena penafsiran memiliki jenis pengetahuan, keterampilan, dan praktik tertentu yang memerlukan pertimbangan etis tertentu. Liaison interpreting dengan demikian tunduk pada pertimbangan etis baik di sepanjang garis profesi lain dan di sepanjang garis sendiri. Dan karena interpreting penghubung terjadi dalam konteks gitu banyak pengaturan profesional dan institusional lainnya, konflik etika sering muncul untuk penerjemah. Setiap asosiasi profesi menetapkan standar bagi para praktisi untuk menjaga kesejahteraan kliennya dan untuk memastikan bahwa kegiatan profesional para anggotanya memiliki standar tinggi dan bahwa profesi memiliki status tinggi di mata masyarakat. Standar-standar ini dipanggil untuk dipertanyakan dalam kasus kelalaian profesional atau malpraktik. Pertimbangan umum. Pertimbangan umum yang paling mendasar adalah kerahasiaan, ketidakberpihakan, dan konflik kepentingan. Kerahasiaan berarti bahwa seorang profesional tidak boleh mengungkapkan informasi tentang individu atau situasi yang diperoleh selama menjalankan tugas profesional kecuali izin telah diberikan oleh orang yang terlibat, atau profesional tersebut diharuskan melakukannya oleh siapapun yang secara hukum berhak atas informasi tersebut. Ketidakberpihakan berarti bahwa seorang profesional harus melaksanakan tugas profesional dengan kemampuan terbaiknya terlepas dari siapa kliennya dalam hal jenis kelamin, ras, status sosial, dan ekonomi etnisitas. Konflik kepentingan masyarakat tugas profesional untuk bertindak tanpa memperhatikan kepentingan lain seperti keuntungan pribadi atau finansial. Pertimbangan yang khas untuk penafsiran penghubung. Kegiatan penerjemahan, penafsir biasanya mengetahui informasi yang bersifat non-linguistik. Dalam dunia medis, informasi tersebut adalah produk sampingan dari fungsi penerjemahan profesional, dan penerjemah bukan penerima yang dimaksud dari informasi tersebut. Penerjemah harus menjaga kerahasiaan tentang informasi yang merupakan kepemilikan sang penafsir. Penerjemah tidak boleh menggunakan informasi insidentil ini untuk kepentingan pribadi atau keuangan atau dalam konteks apapun, di mana penggunaannya akan menimbulkan konflik kepentingan. Liaison interpreting sebagai fasilitator komunikasi menawarkan keahlian budaya. Memang, penerjemah tidak dapat melakukan bagian linguistik dari penafsiran tanpa ada hubungan dengan atau konteks budaya tertentu. Orang seringkali menyebut istilah-istilah seperti jembatan budaya atau perantara budaya yang digunakan untuk menggambarkan pekerjaan atau peran penerjemah penghubung. Jadi, keahlian budaya yang terkait dengan kedua bahasa merupakan komponen keterampilan juru bahasa yang tidak dapat dipisahkan. Penerjemah profesional menggunakan pengetahuan kontekstual tersebut untuk melaksanakan penerjemahan, tetapi tidak dengan cara lain. Sudah lazim bagi seorang juru bahasa untuk ditanyakan selama wawancara yang ditafsirkan untuk membuat penilaian yang bersifat non-linguistik.
Masalah kompetisi pada umumnya bukan masalah etika, tetapi mengasumsikan proporsi etika dalam kaitannya dengan interpreting penghubung. Bahkan, ketika ada mekanisme akreditasi dan registrasi, keragaman situasi yang sangat besar di mana penafsiran penghubung terjadi, seperti di Australia. Berarti bahwa mungkin ada area-area tertentu, baik dalam konteks dan tingkat spesialisasi di mana penerjemah yang terakreditasi dan terdaftar mungkin tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk bekerja secara efektif. Satu pengecualian untuk prinsip-prinsip umum yang diuraikan adalah menafsirkan dalam situasi bisnis. Tujuan negosiasi bisnis adalah untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan secara finansial bagi masing-masing pihak. Etika berbisnis, dengan kata lain, berbeda dengan etika praktik kedokteran, hukum, pengajaran, dan kesejahteraan sosial. Menurut etika bisnis, seorang juru bahasa yang dibayar oleh pihak tertentu dalam negosiasi bisnis berutang kesetiaan kepada pihak itu. Ini berarti bahwa penerjemah mungkin harus melakukan hal-hal seperti mengungkapkan informasi tentang kinerja kolega jika dianggap ada bisnis. Fakta bahwa interpreting penghubung tidak seperti kegiatan profesional lainnya. Biasanya dilakukan dalam konteks kegiatan profesional lainnya, dapat menyebabkan ketegangan serupa dengan yang ada di bisnis tetapi untuk alasan yang berbeda. Kita dapat memahami hal ini dengan merujuk pada peran juru bahasa sebagai fasilitator komunikasi antara profesional lain dan klien mereka. Dalam pengaturan kelembagaan yang berbeda, hubungan dengan klien mungkin menuntut pendekatan yang sangat berbeda. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.